Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Utai sekabehane puji mil al mizan. Utawi ingsun utawi kita meyakini ngugemi na alhamdulillah. Segala puji sedanten puji namung kagungane Allah mil al mizan kang iso ngebak-ngebaki timbangan. Wa muntahal ilmi lan alhamdulillah iku dadi puncake ilmu, dadi kata-kata ke ilmu. Entek-enteke ilmu, entek-enteke pengetahuane manusa sedanten makhluk sak donya. Iku entek-enteke ilmu nyimpulaken nak donya ngantos akhirat niku alhamdulillah wa muntahal ilmi. Lan utahe alhamdulillah iku dadi entek-entekane ilmu. Wa mablaghur ridho lan utai alhamdulillah kita ucapno kelawan sebagai kalimat sing numekakno ridane Allah Subhanahu wa taala. Wa mablaghur ridho lan dadi barang utawa sesuatu sing nyampekno teng ridane Allah, utawa sing dadekno kita ridho teng Allah. Wa zinatal arsy lan utai alhamdulillah niku dadi pepaese aras. Kula balen malih alhamdulillah utawi sakabehane puji kagungane Allah. Kalimat niki kita ucapno mil al mizan niku kang ngebak-ngebaki timbangan. Timbangan amal napa timbangan sosial, timbangan perilaku, timbangan napa nggih standar nggih. Terus kalau terangaken gitu terus pulau jenengan kita tambah tua gitu tambah parak mati macam-macam gitu. Niki kalimat niki kalau angsal saking kitab I'anatul Thalibin tapi sing takriran. Terus boten semua kitab ada, biasanya sing edisi takriran niku wonten. Awalnya ini didamel wiridan kangge ngurip-ngurip Lailatul Id. Terus kula waos ketika kula syukuran nerbitaken Quran napa ngitmai Quran. Kula sering maos kadang-kadang 70 kali macam-macam. Tapi saya pastikan di tempat ngaji niki nggih dados kula suwun mangke sing ngaji dalu nggih kados biasane kula maos malam Selasa niki subhanallah bihamdi ngantos ping 7 untuk ngaji sore nak pas kula eling maos niki ping 7 sausé ngaji dados kadang-kadang gentosi donga nggih kadang-kadang gentosi napa donga. Kula badhe matur teng jenengan, kula niku takorup sanget kalian kalimat-kalimat sing disusun kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ngeten maknane mizan niki. Mizan itu wonten kalih, timbangan ada kalih. Timbangan pembanding. Jadi misalnya saya punya amal buruk banyak. Ya, amal buruk banyak, terus ada amal baik banyak. Sebetulnya amal buruk itu mudah sekali talasat itu hilang, nggak dinilai sama Allah. Karena kebetulan buruk itu nggak ada. Niki ilmu kelas hakikat di rumah balik. Rumah nggak ada salah paham gitu. Amal buruk itu banyak yang nggak ada. Amal baik itu ada tanpa kita mengamalkan. Di rumah sekali sampean salah paham. Bahaya. Misalnya begini, sama saya beri contoh. Ada orang mengatakan Isa itu Tuhan. Hakikat Isa Tuhan itu ada enggak ada kan? Batu Tuhan juga enggak ada. Terus kita dalam hidup misalnya bergantung uang, bergantung fasilitas duniawi. Sebetulnya hakikat makan makanan, minuman bisa menopang kehidupan kita ya sudah ada juga. Karena makanan itu ya makhluk yang fana, ilmu yang diciptakan manusia itu ya makhluk yang sama-sama fana.
yang hakikat ada yang tidak mungkin hilang abadal abad selamanya lama, meskipun nanti setelah akhirat selesai pun itu hanya la ilaha illallah, bahwa yang berperan, yang aktif, yang al-fa'ilul mukhtar, pelaku sejarah, pelaku apa saja hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa ini kelirunya orang Khawarij, sehingga kenapa orang yang dalam hidupnya pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar, saya ulang lagi, satu kali pun orang dalam hidup pernah meyakini la ilaha illallah secara ikhlas dan benar, itu mbok atusan tahun ning gone neraka tetap nanti itu masuk surga. Mergo kebatilan yang ia lakukan itu dianggap tidak ada. Kenapa dianggap tidak ada? Memang hakikat kebatilan itu tidak ada. Yang ada adalah la ilaha illallah. Itu enak nglakoni barang batil. Barang batil itu tidak ada. Makanya disebut dalam Quran qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Yang ada di dunia dan akhirat itu hanya barang hak, yaitu Allah itu wujud, Allah itu pemeran utama, Allah itu segala-galanya. Lainnya itu barang batil. Barang batil itu barang yang enggak ada tapi oleh manusia yang salah dianggap apa? Ada. Nah, sehingga barang batilnya sekali Allah menghendaki kalimat la ilaha illallah itu sampean baca secara ikhlas, itu barang-barang batil yang pernah kita lakukan itu otomatis hilang. Tanpa dihilangkan pun barang itu tidak pernah ada. Itu disebut barang nopo? Disebut barang nopo? Batil. Makanya di sebagian ayat disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Niki ilmu kelas tinggi. Sehingga kenapa orang-orang kafir yang menyembah batu, menyembah Isa nanti masuk neraka? Sebetulnya Allah itu memasukkan mereka ke neraka itu hanya karena Allah ingin bilang gini tok. Sudah ya kamu di neraka saja. Kamu kan menuhankan batu, menuhankan Isa, ya silahkan minta tolong Tuhan kamu, itu saja. Artinya andikan mereka betul-betul yang dituhankan itu Tuhan, Allah juga senang. Kalau itu menjadi rival, ya menjadi rival Tuhan maksudnya, yang bisa menselamatkan. Niki rungokno nggih mumpung sampe rong ning akhirat. Mboten niki ijazah kula nu mujarab tenan. Kata Imam Ghazali, kalau nu jeling tenan. Kenapa Imam Ghazali disebut Hujatul Islam? Sama nak kepen syukur itu gampang. Duit randuwe, utang wakeh, jatuh tempo, bojo wani, anak kecewa di bapak gue, terus mutek ngamek gue. Niku jari Imam Ghazali kena sekarang nikmat moroe kuburan. Moro kuburan terus kamu berkeyakinan bahwa semua yang sudah mati itu sangat-sangat berkeinginan hidup meskipun hanya 1 jam. Wong sak donya mulai Nabi Adam nganti saiki kabeh berharap dihidupkan lagi meskipun 1 jam karena ingin membenahi kalimat tauhid la ilaha illallah. Lah kowe iku jek urip. Lah kowe iku jek urip. Berarti wong sak miliar-miliar sing wis mati iku iri mbek kowe mergo kowe jek urip. Nah, berarti terus kowe syukur, ya Allah, apapun masalahnya di dunia saya ini hilang semua mergo kula jek urip. Kula balen malih. Dengan demikian kemudian alhamdulillah aku fasih. Piye wae kowe iku duwe nikmat rupa-rupane urip yang sangat diingini oleh Firaun sekalipun, oleh Namrud, oleh Qarun, orang-orang miliarder dulu itu sangat berkeinginan sing jenenge urip. Lah kowe nyatane sakniki napa? Iki urip. Berarti ini luar biasa, paham napa? Luar biasa. Ini tak warai ilmu tauhid itu. Terus nanti setiap saya ngaji setelah selesai sampean baca dijiwai. Sebab itu ketika orang kafir dimasukkan neraka itu sebenarnya Allah itu hanya bilang gini, wakilat usyrakaakum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ra'awul adab. Tidak apa-apa kamu sekarang masuk neraka, kamu tidak menuhankan saya. Kamu minta tolong sama Tuhan kamu. Nah, ketika demikian kita pernah menuhankan yang paling ekstrim tentu menuhankan Yesus atau menuhankan batu, menuhankan dewa-dewi.
Atau mungkin Tuhan di bawah itu ya kita menuhankan uang, menuhankan sebab, menuhankan jabatan macam-macam sehingga mengalahkan Tuhan sejati Allah. Terus mereka minta Tuhan-Tuhan itu supaya menolong. Walhasil akhir cerita itu wadolla anhum ma kanu yaftarun wadolla ankum ma kuntum tasubun wadolla anhum ma kanu yaftarun. Itu di Quran diulang-ulang dengan beberapa redaksi. Akhirnya hilang apa yang kalian kira ada. Oke, akhirnya hilang apa yang kira kalian ada. Misalnya kita mengatakan bahwa hidup itu harus makan, harus minum. Ternyata nanti di akhirat tanpa makan, tanpa mikun orang hidup. Makanya itu hebatnya ulama, hebatnya ahli sunnah, hebatnya nabi. Nabi itu orang mukmin itu dilatih. Kalau lesu ya makan, kalau ngantuk ya tidur. Tapi kita diajari ada makhluk hidup yaitu malaikat yang tidak makan, tidak tidur. Paling tidak meskipun kita itu kalau nggak makan lemes, kita tetap tidak mengatakan tanpa makan makhluk pasti mati. Karena kita berkeyakinan diberi akidah. Ada makhluk yang namanya malaikat, nggak makan, nggak minum tapi hidup. Sehingga meskipun kita mengalami kalau nggak makan itu mati, tapi tetap menyisakan satu keyakinan bahwa makan itu tidak syarat hidup. Buktinya malaikat nggak makan, hidup. Paling tidak dengan keyakinan itu kita tidak mendewa-dewakan harus makan. Nah, itu cara-cara Nabi mengajarkan kita. Paham gitu? Terus ini saya ulang-ulang. Makanya disebut wadolla anhum. Apa yang mereka kira ada itu dari awal tidak ada. Ya, apa yang mereka dikira ada nanti di akhirat tidak ada. Lah sing ada itu tetap nopo alhamdulillah. Makanya ketika nanti orang masuk surga ya, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini penting kalau aturakan. Terus sakjane salah niku ora dikepenak. Itu sebabnya kenapa orang yang kafir mulai cilik sampai tua ketika meh mati kok nglafadzna la ilaha illallah, satu kalimat ini akan menghapuskan kekafiran di masa lalu. Kenapa kok bisa hapus? Karena kekafiran yang masa lalu itu omong kosong semua. Ya toh, mengatakan Isa Tuhan ya omong kosong, malaikat Tuhan ya omong kosong. Ini omong kosong semua. Barang itu kalau hakikatnya kosong, hilang karena ada bukti memang tidak benar, itu kan gampang untuk menghilang. Itu podo karo wong mending ini 3 miliar ambek 3 miliar itu podo karo 5 rupiah. Jadi itu gelembeng meneh 1 triliun ambek 1 triliun podo karo 500 rupiah. Omongan gelembeng itu kan ya wong edan ngoten kan. Berarti sak urip-uripe muni Isa pangeran ya edan, muni liyane pangeran itu kan omongan ra penting semua. Meskipun disebut tuh miliar triliun, tapi kan cara guru biji busa kan gampang dobong ae wong ndak. Tapi malaikat bagian katabah, bagian nulis, itu ora wani ngobong la ilaha illallah ben kuwalat tapi pangeran. Makanya saya pastikan sekali sampean nglafadz la ilaha illallah itu benar, malaikat sing sentimen mbek sampean pun ndak bisa bakar itu. Kuwalat den. Paham kalau maksudnya? Paham ya? Jadi jelas kisah ini kenapa kalimat itu begitu dikjaya. Paham ya? Begitu dikjaya. Lah soal kita ngalami di zaman akhir, orang lafadzkan kalimat itu dianggap bid'ah, terus tukaran. Ya kita semua ngalim bingung, kalimat itu salah apa, dianggap apa bid'ah. Wong kalimat disifati thayyibah, sing lafadzno dihukumi nglakoni bid'ah. Lah sing diarani bid'ah ya ora trimo pisan, malah gawe hadis palsu. Fadilail wiridani malah palsu hadis. Sajane cara padha warase wonten ora perlu debat bulet ngoten. Padha warase lannya kono nganggo kapasitas ulama, kita pakai kapasitas apa? Ulama, terus kita diskusi baik-baik. Di kula baleni malih nggih, kenapa kalimat thayyibah disebut kalimat baqiyah? Dalam istilah Quran wal baqiyatus sholihat. Baqiyah itu sesuatu sing abadi. As-sholihat itu sing layak, sing apik, sing
selalu duwe eksistensi. Soleh maknane layak. Layak iku mergo wujud. Nggih kula baleni malih tak wari filsafat ilmu hakikat. Sing darani layak iku sitok mergo wujud. Nak barang ora wujud itu jenenge dilafatno tapi mboten layak. Jadi barang ana sing dilafatno tapi ora layak, ana sing ora usah dilafatno tapi wis layak disebut sholihat. Saleh maknane napa? Layak atau punya eksistensi. Misalnya begini ya, kula tak warai ya ben sampean nang lafatno la ilaha illallah niku benar. Ketika manusia itu menganggap umum maknanya menganggap itu sesuatu tidak ada tapi dianggap nopo ada, itu jenenge menganggap. Ketika manusia itu menganggap bahwa tidur itu penting, kalau orang tidak tidur itu maka dia akan lemah, kalau orang tidak makan itu dia akan mati. Sebetulnya semua ilmunya manusia itu menganggap, karena diulang-ulang oleh satu kejadian, kalau nak gak mangan itu lesu, nak gak turu itu lemes, terus dia menganggap kalau gak tidur itu orang mati, kalau gak makan itu orang mati. Itu ilmu yang dikatakan oleh para ahli hakikat hanya menganggap itu sah, karena anggapan manusia salah itu sah, keliru ya sah, benar ya sah, tapi ya hanya anggapan. Tapi dalam ilmunya Allah Ta'ala sing abadi, kehidupan itu tidak bersyarat makhluk itu harus makan, dan Allah bisa membuktikan itu lewat Allah menciptakan apa? Malaikat. Nah sehingga semua ilmu selain ilmu hakikat itu dalam bahasa ilmu hakikat disebut kita menganggap, kita merasa tahu. Bukan saya tahu, tapi saya merasa tahu. Nah, liane kalimat la ilaha illallah itu semuanya begitu. Kita merasa tahu bahwa kira-kira begini, kita melihatnya begini. Tapi sing hakikat, sing gak bisa dibatalkan bahkan oleh malaikat sekalipun, niku namun kalimat la ilaha illallah. Nanti disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal amin. Karena yang dikatakan hidup itu roh. Roh itu tidak butuh makan. Ketika jasad itu mati, hancur, itu rohnya kan masih hidup. Dia pindah di alam ulya sana. Roh itu hayat. Hayat itu dari kata roh. Roh itu maknanya hidup. Hayat maknanya hidup. Roh dan hayat ini satu sistem yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Ini tidak butuh makan. Sing butuh makan, butuh utang, butuh bodoh itu jasad. Paham ya? Roh ora tau utang, ora tau gadekne BPKB, paham ya? Enggak melo-melo dia. Makanya ketika jasad kakean pola itu roh nyesal. Kok ngatasnamakan saya demi hidup sampai direwangi utang-utang wong, direwangi uripe bulet. Toh saya bisa hidup tanpa hutang. Lah iku manusia itu aneh. Makanya disebut alam rohaniin itu sudah. Nah ketika kita mati itu kan yang mati itu jasad. Jasad itu mati, rohnya sowan Allah. Tapi kita secara bodoh mengatakan kita mati. Loh yang mati itu siapa? Hanya jasad kita, roh kita tidak mati. Yang sowan Allah itu roh kita. Tapi kita bilang kita mati. Ya berarti kita bilang kita mati, ya kita mati. Menurut bahasa manusia kalau kita sudah tidak ambekan, tidak makan, tidak minum, disebut kita mati. Tapi alhamdulillah kita ini mukmin, meskipun bahasakan kita mati terus bahasano mugi-mugi disepunten pangeran niki ruhe nembe sowan, mugi-mugi diwelas. Intine dekne ramuni mati. Paham nggih? Mulane malaikat ngrungokno pidatone kiai sing lepas jenazah yo bingung. Perkarane dilepas niki pun mati, mboten saged napa-napa, ra iso njuk sepuro jenengan, ra iso salat, monggo kita salati. Iki sedongakno sakniki ruhe sowan pangeran mugi-mugi selamat. Jare mati, jare sowan. Sowan kan artinya mlaku sowan kan. Nah, tapi misalnya gue berasano nganggo ilmu sing ekstrim kados kula, nganggo ilmu kelas berat kan malah diguyungake bahwa jasad ini mati, ini tidak penting karena jasad rohnya masih hidup.
Maka kita tidak perlu nyolati mayit karena tidak pernah ada mayit, karena rohnya masih hidup. Wah, kan dianggap edan bareng kan. Makanya sebaiknya orang ilmu hakikat itu tidak perlu jadi kiai, semoga kayak kulon jadi ulama tapi rasa jadi nopo. Ya, jadi kiai sampai anak sing ora paham detail-detailnya alam roh sampai alam nopo. Alam nopo? Jasad. Nah, itu keliru itu penting karena kalau tidak keliru itu tadi. Paham sih kalau maksudnya. Nah, itu disebut. Nah, kalau sama tanya, lalu roh itu gimana Gus? Ya nggak ada jawabannya. Wong Rasulullah saja yang orang paling pinter di dunia, orang paling tahu wa yasalunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusane pangeran. Makanya kalau sekarang sampean pertanyaannya gini. Waktu gale guyonane Siti Jenar. Siti Jenar itu ya ono pinter, ya ngawur tapi ono pinter. Dene iku ora tau salat. Sing salat ruhe jare. Dadi ora tau sujud, sing sujud jare ruhe. Nek darane wali songo iki goblok. Wali songo iki gobloke ra karuan jare Siti Jenar. Wong kon salat, bathuke nganti ngecap jare Siti Jenar. Lah nek sing ngecap bathuke sampean fisik iku hancur, pas ketemu Allah seksine opo? Jare Siti Jenar ke jangan ketemu pintu. Kok jasad kita ini hancur. Misalnya kayak ngandalo bathuk ngecap, jasad ini kan hancur. Sing bogo sowan pangeran rohem. Roh iku wis kon sujud ae ora usah awam. Lah akhirnya nak wae salat terus menengah jare wis salat. Sing ada teng pintu-pintu ni. Nah sing mung sarean terangno ora iso. Rata-rata kiai syariat kan ora pinter hakikat. Mau ngamuk ngono tok murtad kowe. Nah ngamuk to. Hasil wong syariat kan apa? Ngamuk. Ngamuk ono stresan rangno ngamuk. Ya akhirnya gak sambung kan. Akhirnya gak sambung. Saya pastikan ajaran Kak Siti Jenar itu sesat. Sesatnya adalah wali-wali yang alim, termasuk wali songo yang alim itu bilang begini. Ketika bathuk kita dikokon sujud ning pangeran, kita sujud itu sebetulnya bukti bahwa fisik kita itu tunduk sama perintah roh. Karena roh kita sujud, roh ini menyuruh fisik kita juga ikut sujud. Jangan jadikan fisik ini rivalnya roh. Itu kita gobloknya Siti Jenar. Kalau roh kamu sujud, fisik kamu tidak sujud, namanya rivalitas. Berarti kowe di jasa, di jisim, duwe wadak sing ora nurut roh. Berarti rivalitas. Lalu jasad kamu itu sing mimpin sapa kok gak nurut. Lah ini mulane sing rodok-rodok Siti Jenar tobat mulai detik ini, paham ya? Karena ya buatan tak jak mikir sama paham ya. Jadi ini permainan ilmu kelas tinggi, paham ya? Kayaknya gak tahu mikir toh. Lah diwarai kok kemudian alhamdulillah aku fase. Paham ya? Paham ya? Makanya andekan malaikat itu kok sujud ning Nabi Adam ketika Allah nyuruh, "Hei para malaikat, saya menciptakan manusia namanya Adam. Setelah jadi maka kamu sujudlah." Itu malaikat sujud. Sujudnya malaikat bukan karena nganggap Nabi Adam itu Tuhan atau makhluk yang istimewa, enggak, karena perintah Allah disuruh sujud. Malaikat gak perlu tanya maknanya sujud ke Adam itu apa, enggak perlu, pokoknya karena Allah nyuruh ya sujud, paham ya? Setan pakai rasional, ngapain sujud Adam? Musuh bodoh-bodoh makhluk. Mulanya orang aliran sing sesat malah darani malaikat sama iblis itu tauhidnya tinggi iblis. Karena malaikat diuji disuruh sujud sama Adam, makhluk mau, terjebak dia sama permainan Tuhan. Dari malaikat terjebak tes-tesannya pangeran. Iblis lebih pinter perkara nera gelem sujud. Berarti dia mau gelem sujudnya namun kalian Allah. Lego wong sesat kok. Wong kok nganggur nganti ngono, maksudnya mikirnya kok ngono. Mulane sing do diutang dosa luwih apik timbang sing dipikiran ngene iki, paham ya? Paham ya? Jadi malaikat terjebak
permainan Tuhan, dites gak lulus ya. Itu ngeri kalau nuruti alin-alin. Yang benar adalah setan itu dianggap keliru karena dia tidak punya otoritas pikiran. Dia ini ora wujud. Hakikatnya setan malaikat gak wujud. Wujudnya diwujudno Allah. Nah wujudnya diwujudno Allah, apa wae sing dadi dawuh Allah kudu sami'na wa ata'na. Nah, karena dia tidak bisa menjadi rival Tuhan. Makanya kalau kita diperintah Allah langsung lakoni, gak usah gawe rivalitas. Mungkin pada bahasanya kayak kon mangan, terus sareng nak Allah ngutus mangan, terus mangan aja. Nang kok wargen bagus dia, pokoknya mangan. Nah kon mangan dia orang mangan, pokoknya kon nurut. Nah itu kelirunya Siti Jenar. Dia itu lupa bahwa dengan mengatakan jasadnya tidak perlu sujud, mergo sok ben Siti hisab roh, dia bikin rivalitas antara roh dan jasad. Kalau nanti mau aliran Siti Jenar mulai yang versi Arab sampai versi tulisannya wong-wong bingung-bingung itu, sing luwih bela Siti Jenar timbang Wali Songo. Bahkan dalam cerita itu seakan-akan Wali Songo kasut, mergo jare Siti Jenar dipateni wangi terus diganti asu macam-macam lah cerita ngono. Mula nu peneliti ra kabeh, kula ra kaya Ki Mustofa niku kaya apa kaya ngono. Gak jelas roe tapi jelas dadi kiai ini. Enak ngoten niku. Jadi ya ono wong ilmune rapati akeh tapi jelas dikiyaino. Kulo ilmune akeh rapati dikiyaino. Jadi kekeliruan ini mergo ngoten niku nggih. Memang ilmu hakikat itu jelimet. Tapi sampean harus saya latih. Oke, sampean ngaji ning kene ya suwi tuwa supaya kenal sithik-sithik. Lah nanti makanya menghilangkan barang batil itu mudah sekali. Karena barang batil itu hakikatnya nggak ada. Mbok ana wong muni 1 miliar ditambah 1 triliun jumlah 5 rupiah, mbok sing disebut angka 1 miliar 1 triliun, lafaz ini tidak ada. Ya lafaz ini tidak ada, fakta ini tidak ada. Makanya disebut di Quran iyaquluna illah kadiba. Sebagian Quran istilah lebih ekstrim. Kaburos kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu menjadi besar karena ada yang melafatkan, tapi kalimat ini tidak pernah menunjuk hakikat. Lho toh, misalnya wong nyebut iki geni, wong iki HP kok darani geni, itu pernah ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Ini batu disebut itu Tuhan, yang benar itu batu disebut Tuhan itu kan kalimat sing ada kalimatnya tapi tidak ada faktanya. Paham ya? Itu disebut kaburos kalimatan sing takhruju min afwahim. Terus iyaquluna illa kadiba. Mereka hanya ngomong secara dusta. Sebetulnya kalau barang hakikat itu tidak usah diomongkan. Itu tadi kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufasu insyaallah taala minal amin. Tapi kalau kalimatul batil kalau nggak diomongkan nggak ada yang ngomong. Karena harus diomongkan, itu pun nggak menunjuk apa, nggak menunjuk apa hakikat. Nah semua manusia itu ngomongnya itu rodok-rodok ala zamihim sesuai klaimnya. Malah omongannya sampean bingung nama malaikat. Saya jamin, mungkin sampean kenal malaikat atau sekolah nu malaikat sambat tenan omongannya sampean. Kondak gimana coba? Kita bilang saya ini kaya, baru punya uang banyak kaya. Malaikat sing nyekseni kekayaan Allah janggal, kiri kok muni sugih. Terus kowe muni saya ini orang kuat karena saya presiden Amerika, saya presiden Indonesia orang kuat. Kita pun sebagai kiai bilang Jokowi itu orang kuat, presiden itu orang kuat. Malaikat sing roh langit bumi, sing roh Allah, dijayane Allah, pemene malaikat Israel. Mangkel sak boleh ana bahasa kuat. Ah semane tak peletes ber iso muni kuat itu kuat apa nih? Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Coba Anda jadi malaikat Israel, terus orang petita-petita muni kuat. Kuat temuning di tak pites setiap saat itu. Jadi bahasa manusia itu membingungkan semua. Makanya malaikat itu kuat yang uang semua ngomong gak jelas. Nah, makanya mereka nggak dianggap temannya malaikat. Karena tidak wali, dia tidak tahu ilmunya malaikat. Lah wali itu tidak pernah terjebak omongan itu disebut ala inna auliya Allah la khaufun alaihim
Walaupun sampai disebut nanti di antara khasi wali itu kalau meninggal tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'ad. Terus malaikat-malaikat yang di langit semuanya bilang pada wali ini, nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya ini mitra kamu, saya ini teman kamu baik zaman kamu di dunia maupun di akhirat. Karena bahasanya wali dengan bahasa malaikat itu sama. Enggak pernah merasa kuat, enggak pernah merasa hebat, karena malaikat itu tahu yang hebat itu Allah, tahu betul dia. Apalagi temannya Israel tahu betul. Paham ya? Wali yang ngene ku bahasa disiga sambung. Disebut nahnu auli, kayak agak tahu tuh paham Quran kados kula. Nah mulane ngaji, wis kerepean lah pokoknya paham. Lah bahasa manusia enggak wali itu bingung karena malaikat, karena tadi kita bilang presiden itu orang kuat. Ini orang kuat. Padahal malaikat yang bagian mitosnya Allah ini janggal, kuatnya nang ndi. Apalagi malaikat yang nyekseni alam malakut, alam ning langit. Yang sampean saiki wis sinau planet mawon lah. Planet Mars itu kayak gini, Platurus gini. Delok bumi planet paling kecil. Wong bumi planet paling kecil kok penduduknya paling kuat tuh piye kamu sih? Paham ya? Wes bumi paling kecil digoni wong miliatan. Terus untuk mau sepiro? Montok kok terus kuat itu kuatnya nih? Nanti. Berarti sampai membahasakan orang kuat ya gak sido bener. Orang itu ilmuwan, orang paling pinter di dunia. Pinternya ning ndi? Misalnya yang ngerasa pinter karena ini bisa menemukan komputer, bisa menguasai sak dunia, peneliti, handal ngene-ngene jare malaikat. Umpama ke roh ilmu sak bumi ku rong roh Mars. Aku sing nata Mars, tukang jogo. Artinya umpama ke roh tenan bumi ku rong roh planet lain dan kehidupannya di sana. Apa meneh alam malakut, alam roh. Misalnya alam kematian itu butuh ilmu 99, alam dunia mau butuh sitok. Ngendikane Nabi bandingan ilmu dunia sampai akhirat itu 99 banding 1. 1 dibagi wong sak dunia. Mulane Nabi Musa ora wis nabi, salah ngomong di pangeran tersinggung, nek urusan lafaz ngono iku tersinggung. Nabi Musa ora kekasih pangeran. Mulane nak sampean ngaku ngerti kudu ngerti, nak kowe ora ngerti maksudnya. Paham ya, dadi besok mulai saiki nak kowe muni ngrasa ngerti, maksudnya ngerti nak kowe iku ora pati ngerti. Dadi diterusno. Dadi sampean atape malaikat Israel. Tak goblok kowe kok ngrasa ngerti. Ya saya tahu bahwa kita orang lemah terus dan gak tersinggung dan paham. Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah. Ini tak rata ilmu hakikat. Nanti setelah itu sampean baca kitab yang saya ajarkan di sini gampang. Khutbah dia karena merasa alim betul. Ada orang tanya, ya kalimah Allah ya Musa, man a'lamu ahlil ardi. Padahal yang tanya itu sudah benar. Man a'lamu ahlil ardi. Menurut anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil ardi, yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan, siapa yang paling pinter di bumi ini siapa? Nabi Musa jawab, ya anak saya. Itu pangeran tersinggung. Di semua riwayat kitab-kitab hadis sahih disebut Islam yaruddal ilma ilaihi, karena Musa tidak bilang yang paling pinter itu Allah. Padahal Musa nggak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau sawah karuan. Lah orang Jawa itu Allah karuan, dan tidak perlu dibakas. Mulane orang Jawa saking suwene menika suwe ra bakas Allah. Angger lara nemen wis donga njaluk Allah. Ora iki jere goroban, tapi nek Allah ngersakno mari-mari wis suwe malah dadi suwe-suwe lafaz Allah dianggap wis suwe dadi repot wong Jawa. Akhirnya malah ra bakas Allah. Akhirnya Allah tersinggung. Ketika tersinggung langsung saat itu juga Allah negur. Bala ya inna abdi, kata Allah, Musa kamu salah, saya punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu. Dasar Nabi Musa penasaran, kok ono wong lebih pinter? Ya Allah, saya harus bertemu dia. Kok iso ono wong lebih pinter timbang aku? Nah tenan akhirnya be Allah dipertemukan be Nabi Khidir. Cara wong ahli kungfu nganggo 3 jurus tebak-tebakan Nabi Musa 100 tahun menang. Orang usah nganti 10 jurus.
Jurus pertama Nabi Musa yo kalah, jurus kedua yo kalah, jurus ketiga kalah. Mulane dari Nabi Khidir pertama ketemu Nabi Musa niku. Ya mulane Nabi Khidir senane nglamun. Mulane dekne lugu ning farwatin khadra. Farwah niku lemek, khadra iku ijo. Terus mulane disebut Nabi Khidir senengane santai-santai tenggene napa nggih cara mriki karpet hijau. Tapi di sini orang karpet gue bantah turunnya nanti malah repot terus. Angel ngaji mbek Om Mu'tazilah angel. Tukune kapan utang tak kredit malah repot. Padahal zaman akhir gede barang kas apa kredit karpet tukune ning ndi. Zaman akhir uang tukang analisis, tanggane tuku sepeda motor untuk duit konti. Rezeki kok pangeran tak kono konti. Mulane wong alim mesti ning donya dianggep goblok. Kula nak ditanggo melarat, tuku mobil, tuku sepeda motor kula ora janggal. Kula niku wong men, wong alim, dadi pikiranku pangeran ngersakno pira wene. Tapi wong analis sing cerdas ora sing ngono. Kok bisa gaji segitu beli mobil? Dadi wong alim kok dijak ilmu. Nah, akhirnya kalau pulang masih jadi bodoh. Kusbah kok ora jagal ana ngono. Lah aku wong alim ora jagal dunya jagal ini ndi. Cara aku nek pengiran ngersakno ora ono sing mokal. Paham? Tapi saya ahli analisis sudah kepinter. Dari mana dia dapat itu? Sing paling kredit sing untuk hasud sederhana, hasud sederhana. Nah hasilnya kelas tinggi, wah paling baik up tuh, paling rental dan darani suka semacam-macam. Tapi lucunya neng ilmu neng manusia, sing pinter nganalisis sudah kepinter. Nah neng ilmu neng wali orang, omongan ra penting. Mereka wali langsung eling Allah, isi muniku kersane pangeran, terus isi muniku kersane pangeran. Tapi kita sih dianggap bodoh. La aksaru ahlil jannah al-bulhu ake-ake bodho swarga bodho-bodho niku. Mesti bodho kaya kula niku ora bodho sing ora bodho sing permanen niku bodho. Oh ana niku wong sing bodho cara Allah iku malah pinter-pinter cara dunya. Nah, cara kula ya ora janggal, ora marap sugih terus ana kiai kadang-kadang maksiat, ana preman ujug-ujug tobat, kula ora janggal. Nah, wong kadang kiai kok ternyata berbuat gini. Ana wong preman kena kula ora janggal. Innal huda wa ya wis ngono kan gampang. Pancen lagi entuk daya. Nah, ana kiai kok kepleset maksiat, ya nek cara kula ya model bodoh. Ya sepanjang orang nabi, orang maksum wis ben salah. Kenapa? Sebabnya apa? Mesti ada sesuatu. Wali dijak ngomong pintu ini kan raiso. Akhirnya kita sudah anggap bodoh. Maksudnya aksaru ahli jannah al-bulhu. Akhirnya mendosa aku bodoh ini ki orang bodoh permanen ku mau lagi. Lho sama tak terang dong kita ra ikhlas. Wah, dijak dadi wali ra siap sampeyan dijak. Bahaya. Nabi Khidir barang lugu-lugono Nabi Musa salam. Assalamualaikum dari Nabi Musa. Nabi Khidir gak langsung jawab. Wa an nabi ardi assalam. Mosok ning kene ana salam. Maksudnya dia kan nyongkone urip dhewean mbek pangeran kok ana salam sapa menungso iso ketemu aku. Ari itu ya kacau. Ade ora asik dijawab. Iso. Tapi wajar apa iku mau karena ini permainan kelas 3 tebak-tebakan iki. Tapi kacone Nabi ya melok-melok Nabi kuwi. Oh, ora sing bener critane ngono wis ora sing bener digawe pangeran membolak-balikkan akal. Lah ora bola-balen akal gimana? Iki ilmu wali, sampean ora usah anut ora makome. Nah aku lah, sampean aja melo. Ajare Nabi Musa bareng takok, aku duwe kawula saleh pinter timbang kowe. Lah seputi Gusti carane kula ketemu piyambake. Soale kowe golek iwak. Sing wis mbok goreng, sadar to. Iwak sing wis mbok goreng ada miktal itu cara mriki apa? Apa den kantong ya? Kepes apa? Ya kepes ya, kepes.
Yes, mesti digoreng. Yes, lah titenane sebuti Gusti jare pangeran dawuh pangeran. Ya anggere wae wis mlayu ya iku ning kono Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa itu Nabi Bani Israel kan gua ya semua neng tinggal Nabi Bani Israel gak bisa dan laku-laku dewan gua pengawal dan sini Yusha bin Nun dan orang disebut Fatahu jenis sinten Yusha bin Nun dari bahasa Israel sini Yosua dan Yalu jeneng Muslim tapi sing wani nganggo wong Kristen Yosua ini Yusha bin Nun wis jam laku-laku. Karena cak melaku-melaku Nabi Musa itu kacau tenan. Orang kacau piye? Dekne wis didhawuhi pangeran, alamate Nabi Khidir iku nak iwak iku wis urip mlayu, iku alamate ketemu. Lho malah dekne ilang iwak iku perkarane wae sarapan. Lho tiga alamat gak wis dipangan. Tapi dadi dekne bareng semlaku kesel lesu iku. Sak cara kula ngundang mus, cigot misale ngundang terus. Iki wae lesu. Mangan. Jadi Nabi Musa wis dipermalukan wong iwak iki go alamat kok malah dekne ilinge perkara aku dipangan. Wis kacau lho maksudnya wis kacau wis cara langkah banyak sang salah. Jadi Yusa. Waduh, Nabi Musa pesen nambah Yusa. Nabi Musa kan lucu, dekne kon gowo iwak. Nak iwak iku berarti alamat nek iku ana Nabi Khidir, malah kon gowo wong rupa-rupane Yusa. Mestinya kan gak fair malah ngongkon wong. Untung pangeran Nabi ada ngendikan ngoten cara puas, malah ngongkon wong. Tenan, akhirnya Yusa cerita, waduh Nabi Musa lali kula. Pas nang desa mriku, kawasan mriku wau. Iwake muncul. Terus Nabi Musa, lu kok ora ngomong. Ya Nabi Musa yo salah iku ndek sing dialamati malah kon gowo. Akhire yo pas ana kejadian gak roh to. Terus dari kamar kunna nabki. Yo iku sing tak goleki momen iwak mlayu iku malah pelali. Jare Yusa, kowe ora gelem bodhe kok aku lali. Berarti soalnya dengan ilmu hakikat terus cara syariat itu dijungkir balik kan Pak, cara syariat terus. Akhirnya balik nah deh. Fartadda ala asa rihima, mana nih balik nah. Bareng balik, iwai silang. Tapi Nabi Musa kan mengalami 3 kesalahan, tapi kesalahan Nabi orang maksiat tuh kayak buatan. Kesalahannya satu, wong iwak ku digo alamat kok malah ilinge mergo digo sarapan. Wong dene ku dikai alamat malah kon gowo wong. Jadi ada banyak kekacauan. Ane bar ketemu Nabi Khidir, ya Nabi Khidir ngendikan no, assalamualaikum, ini gak ganggu jawab. Tenane jare Nabi Khidir cara Jawa tenane. Terus ana Musa, aku iku Musa. Nabi Khidir takok, ini hadis sahih. Musa Bani Israel. Jadi antar Nabi terkenal meskipun tidak pernah ketemu itu populer karena sama-sama di alam langit itu orang-orang populer. Tidak seperti sampean itu gak ada datanya di itu kalau Nabi Khidir tahu maksudnya daftar wali sekarang siapa, orangnya siapa tuh tahu dia. Tapi kalau orang-orang tidak penting tidak tahu dia karena ya nggak masuk apa. Iya, orang mau tamar ada ID. Kalau masuk. Oh kok sampean barang ketemu Nabi Khidir takok, man anta itu ruwet lah. Iki sopo, kono wong koyo kowe ngono takok. Nah, itu Musa Bani Israel dari Nabi Musa Naam. Terus ya saya Musa Bani Israel. Jadi Nabi Khidir ono apa kan? Saya ini disuruh Allah belajar sama kamu. Karena katanya Allah saya ini banyak ilmu yang saya tidak tahu. Nabi Khidir itu ngendikannya datar ya. Ya biasa standar aja. Kue di ilmu sing aku roh, aku di ilmu sing kue roh. Jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya tidak bisa, mengajari saya ilmu yang kamu. Nabi Musa wong Israel, ya ora sing kowe iso kudu aku iso. Sing gak terima. Sing aku ra iso sangka kowe kudu aku iso. Maksudnya kowe ra iso ilmuku lho, aku penting aku iso ilmumu. Wah itu tetep kalah deh. Nabi itu jaga gosok, orang level lem.
Paling gue berontak tok aja. Paling gue berontak tok. Jadi fa'inat taba'tani falatas alni ansein. Pokoknya aturan pertama, setiap saya mengutarakan satu ilmu mungkin oleh takok. Nah, misalnya semuanya oke, nggak usah tanya saya. Tenang barang ketemu di pulau-pulau kecil gitu, karena pertemuannya di laut. Pokoknya ada pulau-pulau kecil yang antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai apa? Perahu. Ketika Nabi Khidir mau ngomong lebih jelas, Nabi Musa dirapati paham, pakai omong-omongan sampai sing tukang napa rental perahu nih kok. Sebab saya gak usumin napa rental. Yang jelas disewakan memang pakai ujroh. Jadi uang komersialis kunane kuno. Nah sing rental mobil semua gue mawon riyen-riyene iku wong anak gratis wabot nang gampang kunane kuno nih. Diomongi terus sesuai Nabi Khidir dimangkano monggo. Sampai saya antar ke pulau itu udah usah bayar. Itu Nabi Musa terakhir pokoknya kerungu nggak apa-apa. Sampai saya antar nggak usah bayar. Gue celing ya kata nggak usah bayar. Gue eling. Bangsa gratis wilingan manjen mare itu. Bareng di tengah pulau itu, di tengah laut itu, Nabi Khidir ngambil salah satu loh. Loh itu belabak dicoplok, judar. Oh, Nabi Musa protes. Nabi Musa protes. Apa kan pertama ketemu kan hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litukhriqa ala. Hidir karepmu piye? Perahu kok mbok jebrol kok ngisor, endi jebrol ngisor. Engko kira tenggelam. Pertanyaan Musa itu aneh dalam dunia hakikat. Bagaimana mungkin tenggelam dikaitkan dengan perahu jebrol? Al-amru biadillah, rana kaitane bayi jebrol tenggelam. Itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat. Oh Nabi Khidir melakukan yang laut biasa tanpa perahu. Oh aneh, itu Nabi Khidir aneh, bahasa ini aneh. Makanya cara Mustafa matur pangeran Gusti kula ora betah melarat. Kula ora betah ra duwe dhuwit. Malaikat itu aneh. Orang enggak punya duit kok gak siap, kok gak kuat. Aku biasa dari malaikat. Itu sebabnya doa-doa orang enggak punya uang dibiarin sama malaikat. Karena bagi malaikat itu tidak masalah orang enggak punya uang itu udah. Sehingga nganggep ini tidak darurat. Paham gitu? Loh, cara malaikat susah ya apa nanti duit. Udah ada butuh ngopi, butuh macam-macam. Wah ini nanti kok jongono goblok ya, tak warai cara itu. Kita butuh duit. Dongong ini, ya Allah, saya ini butuh rahmatnya jenengan. Aku malaikat lah butuh rahmat. Mau sebut duit, gue apa duit? Nanti Allah yang terjemah sendiri. Mana nih rahmat itu duit? Wah, ojo malaikat. Lo tak warai. Dan gue rasandine antar malaikat tuh bang. Lah Nabi Khidir selama ini kan biasa melaku dhuwur laut tanpa napa? Perahu. Kok ono trimo tadi apa? Blabak ya. Papan dicoplok sitok. Kok terus protes. Akhorok tahali tuhriko. Alah kowe ku aneh. Perahu enak ditumpaki ge jebol jebrol. Ku tenggelam piye? Bareng dicoplok tenan, enggak setetes air pun masuk. Nabi Musa bareng delok. Loh kok gak masuk blas banyu. Bareng Nabi Musa pas janggal ana manuk emprit, manuk cilik lah kowe. Ke Indonesia ana manane emprit, padahal ning Arab mau emprit ora ya ora roh. Kowe akhir manuk cilik jare nopo? Emprit. Sing roh sapa? Pas iku manuk emprit itu manuk kecil tadi ya di perahu itu terus jupuk banyu teng nakoro maknanya jupuk banyu nakroh itu sak napa buat itu sak cucukan itu ilmu mbek pangeran kaya iku jadi ilmu ne manusa sak dunya iku dibanding ilmu ne pangeran kaya lautan dibanding sak nakroh sak cucukane manuk iku dibagi sak dunya termasuk kaya kowe ra rowan ngene iki jare ngono. Oh, poer.
Akhirnya Nabi Musa taslim. Taslim nyatane ikut dicoplok ya perahu banyune ora piye. Terus Nabi Khidir ngelingno, kamu gagal perjanjiannya kan tidak boleh tanya, kamu tadi sudah tanya. Perjanjian Nabi Musa cek, la tu akhidni gimana sih itu? Ya wajar, aku lali spontan. Akhirnya kata Nabi Khidir ya masuk akal kan, wong spontan kan, terus jadi watai Musa kan temperamental ya, dimaklumi. Ya sudah, nanti kalau ada gitu lagi jangan tanya. Jadi. Ya sampai ada 3 kejadian di mana misalnya Nabi Musa itu tanya terus. Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu. Orang di ranah ilmu hakikat itu dengan bahasa manusia itu nekabe, mungkin bahasanya sampai itu natnun. Kalau dalam bahasa hakikat, bahasamu itu menjijikkan. Muntin itu bau sekali. Bagaimana bahasa kita ini tidak bau? Karena kita melafatkan lafaz yang salah. Kita bilang presiden itu kuat, itu orang kuat, orang hebat. Bagaimana mungkin bagi orang hakikat yang hidup di depan Allah dan merasa semuanya di depan Allah, semua kendali Allah, terus ada selain Allah dikatakan hebat, kuat. Sehingga mereka itu ya bingung, orang bahasanya manusia itu bingung. Mulanya saat ini nak sampean terpaksa muni presiden itu orang kuat, terpaksa itu orang hebat. Ya hebat cara manusia, tidak sepiro, terus aneh yang hati, ngerti kok nak takoi maneh kan. Maksud kamu apa? Kok bilang presiden itu hebat? Maksudnya gini loh, cara manusia. Lihat cara manusia itu salah, sebenarnya cara Allah. Keceplosan malaikat bukan terangkat, jadi nanti daripada kok dimaki-maki malaikat. Nah di sini ini pentingnya ngaji Quran. Quran mengingatkan manusia itu bahasanya bahasa zakmiyah, dikira, kita kira. Selain menyangkut la ilaha illallah, ilmu manusia itu dikira. Kalau hakikatnya hakikat ya tadi la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin. Makanya disebut Allahu Akbar. Makanya kita sholat, setiap sholat kita mengkafaroi semua kesalahan bahasa kita. Salah ora kudu zina, ora kudu maling. Salah bahasa itu dieling-eling bab pengen darani presiden orang kuat. Lah mulane termasuk sholat itu ngafaroi kesalahan ini. Terus kita bilang kalau sholat Allahu Akbar. Setiap takbir intikal ya kita bilang Allahu Akbar. Paham ya? Jadi tanda anil fasa al mungkar, barang yang menjijikkan, termasuk fasa itu termasuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih. Napa berlebih? Dulu Namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja diraja Namrud itu. Sampai Ibrahim itu ngelawan Namrud itu seputus asa, saking kuatnya Namrud. Dan orang bilang Namrud itu orang kuat. Tapi neng langit itu janggal, Namrud kok kuat-kuatnya ning ndi? Akhirnya Allah gaya pertunjukan. Matine Namrud itu dileboni nyamuk. Sing sayape ilang sitok, orang nyamuk utuh. Dadi irunge dileboni nyamuk, sing sayape mau karek sitok. Mlebu ning irome Namrud, terbesem ayam ning gone uteke Namrud. Terus bertelur ning kono dadi kuman mati. Mergo Allah iku tersinggung mosok demo Namrud dipateni Jibril. Kok pamane kuat musuh kuat. Jadi gue ngelecehkan Namrud tuh apa orang ngutus Jibril, orang ngutus Israel, mau ngutus nyamuk. Coba sekarang, apa hebatnya presiden, hebatnya manusia yang katanya profesor, katanya doktor, katanya wong alim, katanya kiai, mati terima kena TBC, cokot nyamuk, dicokot ulo sing gak berakal jari ini. Betapa hinanya kita, berapa lamanya kita ini mati oleh makhluk yang katanya tidak punya akal. Nanti kita dipateni Israel itu keren karena dia kuat sekali sehingga kita tidak bisa melawan. Nanti kita jupuk Israel mus alhamdulillah, sing jupuk aku kok malaikat keren kuat. Mergo pengiran aku ben ngelecehno manusa sing jupuk ora kon Israel ngongkon napa? Nyamuk kaya kasusnya Namrud niku. Hanya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua janggal kan karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh nyamuk. Lah itulah bahasa-bahasa manusia sing gak sambung ambek bahasa alam nopo malah
Tapi karena kita ini manusia, itu salah-salah ngono wis muga-muga disepuro pangeran. Ya la tu akhidna inna sina napa awahtona. Jadi kula waca terus mangke badhe ngaji maca sing kula sukani niku 7 kali diniati kalimat niki sing sampean pendam, sampean simpen ngantos ketemu Allah Subhanahu wa taala. Liyane wis basa-basi ketemu manusa lah pantese muni wong hebat, wong kuat wis basa-basi. Ora usah tok ati iki bahasa-bahasa gitu ora usah napa tok ati. Sekali tok ati sampean masalah dengan Tuhan ya. Nanti berhadapan dengan apa? Tuhan. Meniki kula waca niki kitab Khilyatul Auliya. Kitab ini itu pegangannya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebelum jadi orang alim alama itu beliau menyarikan ihya yang 4 juz itu dari kitab ini. Kitab ini semuanya kalau di kitab saya ini 14 juz. Saya tidak tahu yang milik sampean berapa juz, tidak tahu. Jangan-jangan tidak punya, jadi tidak ada juznya. Ini makalah ini di juz 10, terus di antara fatwa Imam Ghazali itu di akhir bab, ketika beliau mau menutup ihya, itu wa alaika bimutolaatil khilyah, kata beliau. Kamu sebaiknya sering-sering baca kitab apa? Khilyah. Alhamdulillah saya punya. Ya dan jenengan kudu syukur. Maksudnya merek syukur kok Gus Bang duwe terus diobral. Monggo sing duwe kuwe terus piye? Ki ora ngarep duwe maksudnya. Ora piye-piye. Selama ini kalau di kitab ya tenang ae. Tapi masalahnya kowe disalahno pengen ora di kitab kok diutang ku opo gitu loh. Maksudnya nek di kitab ya diutang dadi gak ruwet urip iku. Masalahnya kita kan gitu, selalu kalau tidak bisa baik kok bisanya buruk. Bener nak iso apik ya iso elek kan apik itu. Paham? Masalahnya kita kan di situ. Paham ya? Jadi gak duwe kitab ora apa-apa, tapi masalah itu ya kok duwe masalah gitu. Tapi ya ora apa-apa menungso, ya ora apa-apa. Niki kula waca ge. Akhbarona Ja'far bin Muhammad fi kitabih. Wa hadatsani anhu Ahmad bin Muhammad bin Muqassim qol sami'tu Junaid bin Muhammad yaqul sami'tu Haris bin Asad yaqul ilam bi annaka lasta bisain illa billah. Bi annaka kelan sak temne sira lasta ora ana sira bisain kelan perkara apa wae illa billah kecuali kelan kekuatane Allah. Kowe iso mangan wareg ya mergo kersane Allah, iso maku ya mergo kersane Allah. Kamu itu tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Wa laysa laka syai'un illa man nilta min ridwanillah. Walisa lan ora ana iku laka kedue sira apa seun perkara ilama kecuali perkara nilta kang merkule sira miridwanillahi sangi ridane Allah. Kamu itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali ya nak diridani Allah itu lagi mendapat sesuatu. Nah ora ora ana gunane kabeh. Kowe ning donya sugih pejabat presiden, nak nyatane bun neraka ora ana gunane kabeh. Keren ya nek entuk ridane Allah. Mulane jare Abdul bin Mas'ud nak dilempong innaka karim. Jenengan tiyang terhormat dari Abdul bin Mas'ud. Sok cung yo, nak kowe roh aku ning swarga lagi karim. Nak ning donya ora ana gunane mbok arani terhormat, kok nyatane ning neraka wis ra sida terhormat. Dadi engko ya kowe ngundang aku karim nek ketemu aku ning apa? Swarga. Lah nggih to, misale ning donya disebut wabil khusus saibul fadilah, entek ngamek. Kalau tenggo-tenggo syafaate sampai karim mukarram wis macam-macam. Pidato iso angger mubalak wis paling mulya wabil khusus. Wabil khusus saibul fadilah ya. Muas. Engkang tenggo-tenggo napa? Nasihate. Nak syafaat gak level-e, syafaat kanjeng Nabi tok. Mulane niku kula ra pati seneng pidato MC lho, nak ngelem cek nganti ngono ku lha opo ngono. Niku malaikat bingung kabeh. Piye bahasa wong nganti ngono iku. Wah, saibul fadilah bil khusus apa ya, Mas? Sampai tanggane iku bingung. Kalau cerita kiai niku misalnya jenenge Mustafa kan, wae Rais Mustafa. Karena ini santri ini nak penyebut itu al-alim al-alamah Kiai Haji Mustafa. Jadi tanggane rohku cilike jenenge Mustafa tok. Tapi nak jari santri ini kok ditambahi alim alamah. Jadi dianggap itu ngeleh jeneng. Kena wong awam serepot. Jadi orang wong alim ditonggo awam.
Selawase anggur santri ini pidato kan nyebutnya kan wabil khusus al-alim al-alama kiai kan. Jadi tonggo-tonggo ini kan nganggo nak pidato khutbah kan latihan khutbah nganggo speaker dari tangga. Gus, rohku cilike jenenge ra ngono iku mok sing guri tok mesti Mustofa tok. Tapi mek santai-santai kok dileh dadi ngono. Kacau. Kasus tok wong awam wis. Wa annaka nittaqaitahu fi haqqi wa qaqa syarra man duna. Wa anna kalan sak temne sira ini taqaitahu lamun takwa sira ing Allah fi haqqi dalam haqqi Allah wa qaqa kamu jaga sapa wa ka ing sira syarra man ing elek-eleke wong duna kang saliyane Allah. Lah niki sing penting kula kepengin ngaji jenengan sing kata-kata niki nggih. Sampeyan kudu syukur nggih, kudu syukur ngaji niku kudu syukur. Dawe ulama-ulama riyen wala yasluhu abdun illa aslahahu bi salahihi siwa. Wala yasluhu lan ora apik sapa abdun kawula. Ora ana critane wong apik illa aslaha kecuali maringi dadi apik sapa Allah bi salahihi kelawan keapiane wong siwahu ing saliyane wong iku. Ora ana kamuse wong apik ora iso ngapikno wong liya. Nggih ora ana kamuse wong apik ora iso ngapikno wong liya. Dados misalnya ana wong alim duwe ilmu, baru kae diulangno, yang ndak tahu menjadi tahu. Taruh saja misalnya paling gampang ngeten nggih. Ya apik itu kelas-kelasan. Misalnya mukmin. Sama nuju jadi khawarid. Ora tak aku murid dunia akhirat nah dadi khawarid. Apik itu kelas-kelasan. Apik pertama adalah mukmin. Wes ora saleh lah, pokoknya mukmin. Ya kula baleni malih ya. Pokoknya mukmin ora saleh lah wis, ijek koruptor lah wis, tukang maling lah, tukang gentol lah. Pokoknya mukmin wis gawa apik. Setidaknya karena bapaknya mukmin itu menjadi kejanggalan bersama kalau nanti anaknya jadi Kristen. Karena bapaknya mukmin senajan tukang copet, misalnya ibu senajan tukang copet ya mukminah. Paling tidak ada kejanggalan bersama di keluarga situ kalau anaknya jadi Kristen atau jadi kafir. Sehingga barokahnya mukmin setidaknya tarif dasar anaknya itu yang mukmin dulu, meskipun orang mukmin kelas nopo idi, tidak luar kelas premium lah. Paham ya? Itu juga soleh, tapi solehnya baru tingkat dasar. Paham ya? Lah apalagi yang soleh nganti jadi ulama, jadi wong lomo. Orang kamu sih misalnya wong sugih lomo, baru kan sugih lomo yo manfaati wong akeh. Kok bapaknya untuk rezeki ngurmat anaknya macam-macam. Enggak, misalnya sampean sugih mempekerjakan orang banyak untuk gaji kabeh. Kok bapak sing marat-marat iki nggo duwe tok omah nafkah ibu bojone, anake jajan tok TK, bakul-bakul payu kabeh. Lan elek-eleke barang itu medit. Medit itu termasuk iddikhar. Dalam fatwa ulama diantaranya medit nopo iddikhar. Orang punya uang nggak sering ditransaksikan itu dalam agama dikritik. Meskipun dia sudah zakat, karena tidak ada transaksi. Coba sekarang Indonesia kroso. Sekarang kebijakan negara sekarang itu kan hemat. Baru kayak hemat gak ada transaksi, malah lesu dunia. Paham ya? Itu termasuk yang dikritik agama. Iddikhar itu dikritik. Loh gitu, misalnya ke cah TK itu jumlahnya 50 itu kalau satu hari semua jajan 2.000 berarti ada transaksi 100.000. 100.000 itu kalau ada pedagang 5 semuanya ngambil laba 20.000 kan setiap ibu-ibu atau pedagang di TK itu laba 20.000. Paham kira ngono nggih? Artinya karena ada transaksi ibu-ibu ini dagang di TK iso pulang bawa laba pinten 20.000. Tapi gara-gara teori ekonomi hidup efisien, nang omah wis mangan, di kulkas juga jajan banyak. CTK ora dikai dhuwit. Apa meneh sing engkek muni gak steril di dalam macam-macam gitu. Gak ada transaksi kan, berarti ibu-ibu udah bisa dagang kan? Itu kacau. Nanti kalau wong iri itu anak bodoh-bodoh, pancen niku menyalahi sunat ora oleh ngono paham nggih. Lah nyimpen ora oleh kemudian ora duwe malah oleh. Mergo malah ora transaksi. Kau terus melete semelarat-melarat nyimpen ora oleh, tapi kelebihannya wong nyimpen setiap saat iso ngluarno. Lah tak malah iso ngluarno blas.
Makanya yang dikritik agama termasuk tidak sekedar medit, tapi nopo iddikhar atau ikhtikar. Dulu zaman dulu, nih kalau nggak percaya tanya Ki Misbah. Kalau dulu zaman ulama dulu yang diharapkan hanya filkut Ki Misbah, yang makanan pokok. Tapi sekarang di ekonomi modern orang sadar semua ada harus apa? Kut. Meskipun uang kalau disimpan juga ada. Nah, yang boleh itu hanya disimpan sebagai kutul hayat. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya backupan uang harus 1 miliar. Enggak apa-apa, asal saya juga mentransaksikan 1 miliar. Jadi misalnya kamu nyimpan uang 1 miliar boleh, tapi kalau bisnis Anda juga mentransaksikan 1 miliar. Misalnya kok Mustafa ini iso semenan berapa Mus? 1 juta, berarti gue kudu nang seksekno 1 juta supaya tetap jalan. Sekali orang itu melakukan penyimpanan itu bahaya. Makanya ketika sekarang kayak BI, kayak APBD, APBN, sekarang kan disuruh gelontorkan belanja negara supaya ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi ekonomi macet. Itu kuno. Dulu agama memfatwakan uang itu nggak boleh disimpan banyak-banyak karena nanti nggak ada apa? Nggak ada transaksi. Kalau ya itu tadi contoh gampang, serau mikir negara keduren. Mikir kayak TK tadi. Kalau anak TK yang tadi berapa tadi? Contohnya berapa? 100 ya? 50 ya? 50 nak belanja 2000 saja itu ada transaksi 100 dan itu bagi mak-mak yang di situ sudah untung karena ada laba misalnya 20.000. Bayangkan misalnya anak Mustafa boleh sedino jajannya entek 50.000, wah malah oke karena boe sing bengok-bengok apa. Nah, itu kalau 2000, kalau 5000 berapa sudah coba? Pinten? 250 kan. Mana cara kula nak sak kula misalnya anak kula sangu 5.000 sak Mustafa reng mbok ya sangoni. Kula berkali-kali ngaji di sini saya ingatkan. Pertama dulu istri saya protes. Wongkus jajan ra dipangane kok dibeli. Ya saya bilang memang harus beli. Beli itu sudah ibadah karena bagi bakulnya, bagi penjualnya sudah senang karena barangnya payu. Soal caci daerah dipangan nyekeben ada yang pitik maksudnya pangeran dipangan pitik kok repot. Masa dipikir pangeran gue tok ya pitik barang nggak manusia itu rakus mau merano barang mambu ya dipangan disimpen ndak baru kayak mambu dipakakno pitik tongko nanti dipilih jadi pitik nggak dipangan manusia meneh terus pangeran itu pinter rasa bawa rais beno ya jangan-jangan ini bener juga. Lu ya coba susahin neng dulu ada berpikir apa pakanan mambu nes mambu pakakno pitik nggak pitik lemu nggak sebelah kok pangan meneh mulane kene ngalam malaikat mau diguyut tok manusa balul maksudnya ya siklusnya hidup kan hanya gitu-gitu saja kok kowe ora muni alhamdulillah alasan mau coba mulane alhamdulillah semono tok mulane jare Imam Ghazali lan ada diung marat malah penak jare Imam Ghazali tapi rata-rata wong ra siap wong sugih nak dagangan nanti lintas negara sing dagangan duwe toko nunggoni toko sing bisnis lintas pulau numpak pesawat ngalor gitu. Engkau pangeran mengendikan di antara harta kamu ada hak fakir miskin. Tengok-tengok ning omah dibagi hak mbek pangeran. Gagah ndiu gagah wong larat ora melo kerja untuk jatahnya legal langsung ke Allah. Di antara harta kamu ada hak loh bagi fakir. Lah cuma keliru neng Indonesia, tanggam sing sugih ora menisan. Dadi 2,5% mau sithik. Coba kowe misalnya tangganan wong sing 2,5% sampai 1 triliun. Wah, iku zakat pisan kena nggo modal. Dia tonggo sugih lamat-lamat, dia zakatnya zakat fitrah. Mulane dongakno sugih kelas nasional kok zakatnya ra akeh. Lah iya itu nggak. Zakat kan 2,5%, berarti nak 1 juta kan 20.000. Nggih. Padahal sak nisab itu namung 20 juta. Mun nanti kalau itu nganggepnya sak nisab itu 20 juta. Berarti berapa? 20 ping 25 kali pinten? Ini nanti kalau hitung sekitar 600 pinten? 625. Kamu so. Sak nisab itu mau pinten? Nggih, berarti kan pokoknya nih sobat tijarah itu nak di rupiah no saiki sekitar 25 juta. Mau nanti kalau hitung saniki loh, juga jengben. Ini kan berarti tiap sani sob zakatnya berapa? 625.
Lah anak wonge duwe 100 juta Kiai Misbah. Berarti kan 605 kali 4. Gitu nggih. Kan berarti kalau 100 juta kan 4 nisab. Piro mesti hitung terus? 2,5 juta nggih. Itu bulatno 2,5 juta. Nah, sak miliar. 2,5 juta kali 10. 25 juta kan. Umpama Mustafa tangganan Fuadin sugih sak miliar terzakat sak nisab. Sak nisabe sak miliar. Berarti kan sak nisab kali berapa kan? Pokoknya kena zakatnya kan bro 25 juta dikena Mustafa. Dibangkana wong liya kena IP-ne selawi yuto. Lah anak 2 miliar 50 juta kan. Wah iku entek salam tempel tahlil lu ngira Bos. Wih, gue Mustafa ra sampe minta 10 tahun cukup belum? Enggak, artinya andaikan sugih kelas menisan itu tidak masalah. Sugih nyakang mari repot, zakatnya mau 20.000. Dan pulau ge sering ono zakat tijarah. Wong sugih-sugih rata-rata kena ya mau 50.000. Kata kok sampean sugih zakat 50.000. Gus tak hitung mbek utange pokoke zakat kuwi mau 2,5 juta dibagi wong sak desa pokoke kena wong sitok mau 50.000. Ah sugih ra menisan. Ki aja sowan aku nek urung sugih kelas nasional ngel-ngelo wong. Ngel-ngelo wong ngene akhire kan. Berarti nak sak miliar kan 20 juta. Lah ana saiki misale kados Abu Rizal Bakri tulisane sing resmi donyane 63 triliun iki zakate piro? Kowe nak di zakate wong sugih blegedu mbek wong sedengan. Wong sugih blegedu. Ndak ini dihitung saja, sebetulnya enggak masalah. Mulane cuma nak sing seneng zakat lu cuma ana sugih ben dadi akeh. Lah anak sugih ngono-ngono tok repot. Nyakang maksudnya, 50.000 kan entek. Paling gue bakmi semelarat suwi ra tau bakmi terus 50.000 gue bakmi. Kalau kasusnya BLT, terus warung bakso entek, kuwabe warung entek, mereka orang langsung mulai langsung marung. Aku kata santri-santri ini bapak sing di warung seneng Gus kalau nak bagian BLT wah warung cepet entek. Tapi wah bapak nu rano sing langsung mulai Gus marung sik penting. Ini wala yasluhu abdun illa aslahallahu bisolahihi napa siwa orang-orang kamu sih wong soleh dhewean mesti orang soleh itu membawa kesolehan orang banyak ya tadi misalnya wong alim baru kayak dekne alim ilmune disebar baru kayak wong sugih dunyane disebar mulane sing bangga tapi yo wali ane wala yafsudu abdun illa afsadahu bi fasadihi ghaira wala yafsudu lan ora rusak sapa abdun kawula illa afsada kecuali maringi kerusakan sapa Allah bi fasadi sebab rusak ahad ghairahu ing sak liyane ahad utawa liyane abad wong nak rusak mesti ajak-ajak lho nggih to wong rusak mesti ajak-ajak ana wong bangkrut gara-gara diutang wong ra nyaur akhirnya bangkrut anake melok ora pati entuk wesel mergo bapake bangkrut gara-gara bapake dibodoni wong lha wae walhasil wong rusak mesti ajak begitu juga misalnya mufti sing sesat menyesatkan ilmu pas-pasan fatwa akhirnya sesat dan menyesatkan jadi dalam dunia ilmu nah orang alim alama sing ikhlas sesat menyesatkan dalam dunia harta kalau tidak dikelola secara baik yang akan merusak yang lain melarat ya sama kemelaratan sing dikelola wong fasik kasus PKI kan gitu kan PKI fahamnya kan faham bela kaum buruh mau bela wong melarat nah darani wong sugih iku berjuwis penghisap darani kiai napa menghisap akhirnya darani kiai jadi kayak ketua preman tengok-tengok ning omah anak gue setor dari kagak kacar tapi iya dulu PKI itu begitu orang kaya itu berjuwis penghisap dia tengok-tengok di rumah pekerjanya kerja petani tebu nanti kalau panen diambil majikannya pekerja hanya dapat upah kiai juga gitu udah ikut kerja untuk salam tempel jadi dianggap kayak ketua napa preman, ketua geng. Sehingga pertama yang disakiti PKI dulu itu Pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum itu sampai belajar jaduk gara-gara kecilnya Gus Maksum itu menangi Pondok Lirboyo diinjek-injek PKI terus dia dendam terus pengen jadi wong jaduk. Akhirnya bisa dipagar nusa macam-macam. Memang arah sejarah.
Mondok kancane ibu kula riyen mondok teng ngene Rejoso. Iki kenal ambek keluarga kula. Itu kan tadi melarat-melarat dhewe tapi melahirkan faham yang salah. Iku nganggep wong soleh-soleh sing wae diangkat pangeran dianggap hisab. Jadi kadang wong melarat tuh luwih ngeri fahami karena kalau dimasuki faham sing macam-macam faham ya itu jadinya macam-macam. Mulane Nabi yang ngelingno afatul mal ge kathah tapi afatul fakri ge napa kathah. Jadi Nabi ngelingno bahaya kaya ge dilingno Nabi, bahaya miskin ge dilingno Nabi. Sampai bahaya miskin Nabi nate ngelingno kadal fakru ayakuna napa kufur. Nggih nyatane tenan dalam konteks Indonesia dulu faham-faham kiri itu rata-rata alasannya membela kaum napa? Kaum napa miskin. Mulane sing hati-hati, mulane wong apik mesti ngajak apik liyane. Wong rusak, dia mesti ngajak ngerusak napa liyane. Fa'adauka mongko te pira-pira musuh sira minafsika sange awak dhewe sira iku toba iwuka. Iku pira-pira watak sira asayatu sing elek. Musom sejati ya watak sing elek iku. Lawa auliyauka utawi kekasih sira minafsika sange awak dhewe sira iku toba iwuka. Iku pira-pira watak sira alhasanatu kang bagus. Jadi kekasihmu yo watak-watak sing apik, ora usah bakas wong liya. Musom sing sejati ya watak sing elek. Balam sing sejati ya watak sing apik. Faqatil mafika min dzalika bibadin wa qatil a'da'aka bi auliyaika. Sebab iku watak sing elek kudu mbok perangi mbek watak sing apik. Ya misalnya sampean termasuk wong sing sombong, gengsinan. Ya gengsinan tiga sing apik. Artinya misalnya nyalami templek kiai saya ketahui wong sugih, wah gengsi ya. Minimal 200.000 ya kan dadi apik. Oh, ojo kok gengsinan kok separuh-separuh. Atus kiai-kiai desa gengsinan tapi separuh. Alhamdulillah kata kula elingno tobat. Kalau tiap ngaji tak elingno do tobat. Kiai desa kok kacau tenan. Ya wis muga do tobat. Kadang tahlilan kok Mustafa kan paling 20.000. Tarife ya aja. Tapi kadang tapi nak Mustafa orang ngono, alhamdulillah orang ngono. Kiai kan sering jagongan. Gak kasil Gus, kiai teng Jawa Timur kiai cilik lah orang arah lesu, nak teng Jawa Tengah repot. Tapi ya kok repot. Lah kiai nang sangat 20.000 Gus, dik 20.000 go apa? Jare kiai ini ku kodho kula. Kowe ora ora gunane dik 20.000. Lah ya dik 20.000 tok apa Gus? Zaman ngene kok ana wong nyalami templek 20.000. Nah ora gunane gak ana wong, ora gunane kok mbok simpen namne. Orang iku lumayan kan nggo rokok lha berarti ana gunane blok-blok kamu. Nak omong sing apik amun. Dadi nak sombong sing menisangke nak ora roh gunane dik 20.000 yo kek ana wong. Kek ana wong sing roh gunane. Paham? Lan kita diundang ning kabupaten kadang kiai-kiai dikumpulno terus sangan 50.000 ora usah gremeng. Kiai jangan 50.000 go apa nak ora roh gunane dik ana wong. Lah naruh gunane yo simpen, paham ya? Ya itu bahasa manusia, cek goblok, kamu naruh gunane kok disimpen, oleh malaikat orang guyu piye? Munamuni kiai jagani 20.000, guduk 20.000 kena gopo. Malaikat yang lain guyu kabeh lho, ternyata tidak tahu gunanya tuh. Tapi kok disimpan? Tapi sini naruh gunane kayak no. Wah, mulai saiki sing gremeng-gremeng ya dilatih. Sekali rara gunane kayak gini, wah. Mbon guys, tobat guys, setuju guys. Kamu, lah nak kue kok roh gunane ya simpen tapi rasa ngomong ngono kan. Kalau kita sering tak koi. Nah cara jinan sutik. Nah aku itu semua pinter, 20.000 ya roh gunane, jadi tak simpen. Lah kok nak takekno wong ya berarti gunane dikekno wong ngono. Kulo sering ngimami jenazah itu semacam-macam latihan. Ono sing nyalami templek 100.000, 50.000 macam-macam. Tapi kulo nu gak ada kanca ulama, taklem tenan. Teng daerah kulo niku ya wah banyak lah. Wong sing adzan ibadah ngaji ibadah. Mas bagian kiai itu ono adzan mandek dijawab, tapi ra kuat suwi, sebagian ya tetap ngaji. Mergo padha napa ibadahe.
Azan zaman akhir nganggo speaker. Speaker iku sing adzan pirang-pirang. Sekali gue jawab layanan orang sing adzan meneh. Repot keselen ya. Malah nak ngaji ya. Sementing saingannya ngaji podo api. Coba adzan buat saingi nyanyi itu. Aku kan diatur tak disalami tablet tiang niku nomor 1 tak pikir nggih tak nggih sedekah ta nggih persiapan. Nggih persiapan udah persiapan apik. Suatu saat saya itu di sana kan banyak yang kultus saya. Jadi kata tiang wasiat memati, semua mati singal ngelobong wasiat. Pokoknya kok sing imami Gus Bah ke siapa? Repot dong mati singal ngelobong. Dari toko-toko sing kultus-kultus itu toko desa, toko kulo macam-macam. Nah, itu saya jejer sama seorang ulama itu lucu. Pas itu disangoni itu sekitar wong-wonge suga terus sadar sangoni 500.000. 400.000 terus itu. Tapi ini tontonan menarik tenan. Walhasil baru dibuka 500.000 itu dibalen no. Misalnya anak Mustafa celok, "Cung rene mus, rene." Kakean aku nyolat tidak buat sangoni 500 dibalen no 300.000. Jadi ada salam tempel susu. Ya kono ning donya ngono iku. Jadi ya ada wong zuhud nganti ngono. Tapi pangeran itu ya nguji manusia tenan. Baru kayak nyusui iku malah entuk 10 juta. Gara-gara terus keluarga iku sidang. Kiai kok apike ngono. Biasanya kiai sangone akeh kan seneng ra tau susu. Gang pirang-pira dikirimi 10 juta sebagai penghormatan mbek susuk tolong kata. Tadi akhirnya ada. Alhasil jadi ya malah Mustafa kayak kadang-kadang nyusui. Nak menawa rapat keluarga. Orang salam tempel kok susu. Pangeran juga ono wong ditektir duwe semacam ini. Kalau niku mun gak ada order kata yang sing wasiat ngoten wong serepot. Nah niku sebagian mun di wedhus kata. Niku ora mati-mati. Niku anake ada wedhus pamit kula. Gus Riyen wasiate mak niku nak mati, wedhus niku kuatah. Kan ngedol kan nyukakno jenengan. Tapi keluarga sering butuh, sering kelodol. Tak mau ki, iku mam nak mati-mati rantai. Lah nanti saiki kurang mati. Jadi kiai ucap repot. Repot. Tapi sementing aja muni ora roh gunane, Pak. Mengko mari malaikat jangkar. Wong ora roh gunane kok dicek. Mun nggih mau di ping 7 mungkin niki pokoke tiap ngaji mau nggih diayati tenan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahimil